Berbeda dengan Bawaslu Batubara yang menghentikan kasus video viral rekaman yang mengarahkan pemenangan paslon 02, Bawaslu Sumut akan tetap melanjutkan pengusutannya. Selengkapnya akan kita bahas bersama Koordinator Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu Sumatera Utara, Saud Buang Manalu. Selamat sore, Pak Saud. Selamat sore, Bang. Baik. Pak Saud, langsung saja. Jadi apa alasan Bawaslu Sumatera Utara masih melanjutkan penelusuran terhadap kasus video ini sementara Bawaslu Batubara sudah menyatakan menghentikan penelusuran dari kasus video ini dan dianggap tidak ada pelanggaran pemilu, Pak? Baik, jadi yang perlu kami sampaikan itu bahwa ini kan audio yang di covernya itu terdapat foto dan nama Forkopimda. Nah, itu yang pertama. Nah, Bawaslu Batubara yang pertama sekali yang mereka tangani itu adalah kebenaran foto cover dengan para pejabat atau Forkopimda di Batubara itu dulu. Itu yang pertama sekali mereka kerjakan. Jadi mereka melakukan klarifikasi mulai dari hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin mereka melakukan klarifikasi, mengambil sampel suara dan mencocokkan suaranya dengan yang beredar. Nah, cover itu dicocokkan dengan suara, lalu suara yang beredar dicocokkan dengan Forkopimda secara langsung. Nah, mereka Pihak-pihak yang secara terkait. kasat mata, secara awam tidak ada kemiripan, begitu kira-kira. Oke. Tidak ada kemiripan. Dan mereka menyampaikan ke publik bahwa mereka menghentikan sesungguhnya menghentikan pemeriksaan lanjutan terhadap cover dengan pejabatnya. Kira-kira gitu sebenarnya tepatnya. Oke, jadi sebenarnya ruang lingkup penelusurannya sampai di situ saja ya untuk Bawaslu Batubara. Seperti itu maksud Anda? Bukan. Jadi begitu mereka clearkan, ini kan para petinggi daerah nih, para pejabat vital nih di sana ini juga stabilitasnya perlu dijaga. Jadi teman-teman Bawaslu memandang perlu mengklarifikasi para pejabat ini utamanya itu menyelesaikan persoalan keseimbangan. Nah, persoalan keseimbangan ini kan perlu dijaga nih. Nah, begitu mereka mengklarifikasi ternyata tidak benar, lalu mereka menyampaikan ke publik. Lalu substansi video, audio yang beredar itu mereka lanjutkan. Jadi tidak ada penghentian terhadap viral audio ini, isinya tetap ditindaklanjuti. Nah, ada kesalahpahaman kemarin terhadap penyampaian teman-teman Bawaslu Batubara. Hari ini kita clearkan secara bersama-sama Bawaslu Batubara dengan Bawaslu Sumatera Utara. Dari kantor Bawaslu Sumatera Utara kita tadi konferensi pers menyampaikan duduk perkara sebenarnya bahwa ini tetap dilanjutkan sesuai dengan tata cara penanganan pelanggaran gitu. Oke, artinya ke depan ini pendalamannya seperti apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu Sumut dan juga koordinasinya nanti seperti apa dengan Bawaslu Batubara, Pak Saud? Nah, yang pertama mungkin teman-teman Bawaslu Batubara ini harus mengejar dulu siapa saja yang berbicara dalam audio ini. Teman-teman itu pasti sudah punya gambaran seperti apa metodenya, siapa yang mereka kejar. Nah, ini dugaan-dugaan ini kan mesti hati-hati. Teman-teman Bawaslu Batubara ini kan harus hati-hati menentukan orangnya, siapa yang diklarifikasi, siapa yang dipanggil, karena ini kan apa namanya kasus vital ini. Nah, mereka harus hati-hati. Mereka akan melakukan ini setidaknya 2 sampai 3 hari ke depan. Kita akan lihat siapa saja yang akan mereka panggil atau siapa saja yang akan mereka klarifikasi. Lalu begitu nanti ada nama, begitu nanti ada orang yang akan bisa dijadikan sebagai syarat formil materialnya, mereka akan menentukan ini apakah ini nanti digeser ke pidananya atau ke undang-undang ITE-nya atau ini hoax atau ada upaya-upaya lain di dalam ini. Kita juga belum tahu, jadi kita tidak mau berasumsi, tapi yang pasti teman-teman Bawaslu Batubara sedang bekerja mencari siapa yang berbicara di dalam video itu. Kira-kira gitu, Bang. Baik, artinya ini pendalamannya akan dilakukan oleh Bawaslu Batubara atau juga dilakukan oleh Bawaslu Sumut atau dilakukan secara bersama-sama, seperti apa Pak sebenarnya teknisnya? Jadi karena tempat kejadiannya viral ini disebutkan di Batubara, maka ini ditangani oleh teman-teman Batubara. Kalau nanti pada prosesnya misalnya Batubara kita lihat tidak cukup kemampuan, maka ini akan di backup oleh Bawaslu Sumatera Utara.
atau bahkan bila ada misalnya bila ada dugaan-dugaan yang justru Bawaslu Batubara tidak mampu, maka ini bisa ditarik oleh Bawaslu Sumatera Utara. Akan tetapi sejauh ini kita masih melakukan koordinasi, masih kita melakukan pemantauan. Bawaslu Batubara masih pada proses di mana mereka menggunakan tata cara yang tepat untuk penanganan ini, gitu Bang. Artinya sejauh ini Bawaslu Batubara belum melakukan klarifikasi Pak terhadap Forkopimda yang ada di cover tersebut. Atau seperti apa Pak sejauh ini penelusuran yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Batubara? Nah, dengan Forkopimda, ini kan cover video itu kan Forkopimda, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak PJ. Ini udah selesai. Semua kooperatif, Pak PJ, Pak Kajari, Pak Dandim, semua kooperatif dan sampel suaranya secara sukarela memberikan suaranya untuk diambil. Nah, lalu kemudian Pak Kajari secara sepihak, dia juga menyampaikan laporan, beliau melaporkan ketidakpuasan terhadap cover di video viral tersebut. Jadi Pak Kajari secara sepihak membuat laporan. Nah, ini juga sedang kita tangani. Nanti kita lihat apakah Bawaslu melalui tata cara temuannya bisa ini dilanjutkan terpenuhi secara formil materialnya, atau melalui laporan Pak Kajari kita lakukan tindak lanjut. Nanti kita lihat dulu, kita tunggu dulu teman-teman Bawaslu Batubara melakukan tindak lanjut. Hari ini kita masih di Medan, masih melakukan koordinasi. Mungkin besok akan dilanjutkan dengan penelusuran lebih jauh. Ya tentunya di luar dari Forkopimda yang sudah selesai diklarifikasi, gitu Bang. Oke, berarti masih ada penelusuran terhadap Forkopimda lainnya begitu ya, Pak Saud ya? Kita belum menentukan Forkopimda atau pihak mana, tapi yang pasti Forkopimda kepala-kepalanya sudah selesai. Nanti kita lihat dulu Bang. Kita juga tidak boleh terburu-buru karena ini kan menyangkut jabatan-jabatan vital di daerah itu, dan ini semua pejabat negara yang sangat vital. Jika kita salah ini berbahaya, dan jika kita tidak melakukan langkah-langkah serius ini juga akan memberikan efek yang luar biasa pada proses pemilu di sana Bang. Jadi Bawaslu itu harus benar-benar hati-hati di proses ini Bang. Oke, artinya memang dari pihak Bawaslu Sumut dalam menemukan indikasi adanya ketidaknetralan aparat pemerintah dalam video tersebut akan sangat berhati-hati. Tapi Pak Saud, bisa Anda jelaskan lebih jauh sebenarnya tahapannya seperti apa Pak Saud, agar memang masyarakat juga secara jelas menerima informasi dari Bawaslu Sumut, karena memang kan indikasi-indikasi ketidaknetralan aparat pemerintah dalam video-video yang mungkin sejauh ini juga adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti itu kan membuat masyarakat juga melakukan persepsi-persepsi tersendiri. Nah, bagaimana imbauan dari Bawaslu Sumut terhadap hal-hal seperti ini, Pak Saud? Jadi yang pertama perlu kami sampaikan kepada para penonton, para netizen, bahwa Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran itu kan sudah diatur caranya. Nah, ada dua cara. Yang pertama, Bawaslu itu melakukan tindak lanjut melalui temuannya. Yang kedua, melalui laporan yang masuk. Nah, ini syaratnya kalau kita mau meregistrasi, lalu nanti ditindaklanjut, itu syaratnya harus terpenuhi syarat formil material. Pelapornya siapa, terlapornya siapa. Atau terlapornya siapa, lalu alat buktinya apa. Nah, sejauh ini kan kita tidak cukup punya bukti, tidak cukup punya syarat formal dan material tadi, sehingga kita tidak boleh langsung gegabah menentukan misalnya si Anu kita kejar gitu. Nah, kami harus petakan dulu ini mengarahnya kemana. Apakah ini misalnya karena di situ menyebut Forkopimda, apakah ini mengarah ke sana? Apakah ini mengarah ke kepala desa atau justru ada organ-organ tertentu yang di dalamnya? Nah, kami juga nggak mau berasumsi, apalagi di ruang publik seperti ini. Kami harus benar-benar lihat dulu secara jernih. Ini yang berbicara ini arahnya kemana, siapa, lalu kami nanti menentukan langkah, kira-kira gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap kepada publik, Bawaslu telah membuka ruang seluas-luasnya, mulai dari tingkat desa, kecamatan, Bawaslu, kabupaten, dan provinsi. Siapapun yang punya informasi, silahkan bantu kami untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita buka seterang-terangnya. Bawaslu tidak akan menutup sedikit pun bila
publik, bila masyarakat memberikan bukti-bukti dukungan kepada kami, atau bahkan pelapor jika ingin membantu Bawaslu, berikan laporan, berikan bukti-bukti atau alat bukti yang bisa membantu terbukanya persoalan ini secara terbuka. Kami janji ini kalau alat bukti, barang bukti dan syarat formil materialnya terpenuhi, ini kita buka seterang-terangnya. Kami berjanji untuk Baik. itu, dan sejauh ini Pak Kapolda, Forkopimda juga cukup membantu untuk terbukanya persoalan ini. Baik, Itu, kita akan ya. nantikan pengusutan dari kasus ini seperti apa. Terima kasih Koordinator Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu Sumatera Utara, Pak Saud Boang Manalu sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.